اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى توفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. بسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى من طريق شيخنا حامد البخاري حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله باب الإطعام عند القدوم من السفر. Bab memberi makan pada saat datang dari safar. وبه إليه قال عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني من سفر نحر جزورا أو قال بقرة. والراوي يشك هل نحر جزورا يعني جملا أو بعيرا أو بقرة. Kenapa beliau menyembelih ya? Karena banyak orang yang menyambut beliau, sehingga banyak orang kumpul. Ini diambil kesempatan oleh Nabi untuk memberikan makan kepada mereka. Karena itu apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan Jumat berkah itu sebenarnya tidak masalah ya, karena mereka menggunakan waktu berkumpulnya orang-orang pada hari Jumat untuk memberikan makan. Sebagaimana di sini Nabi SAW menggunakan waktu untuk berkumpulnya orang untuk memberi makan mereka. Jaizatuhu birruhu, maksudnya pada satu hari pertama itu dia yahdiralahu ma taba, dia menghadirkan makanan yang lezat pada hari pertama tersebut. Itulah yang disebut sebagai jaizah. Dan jaizah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, itu mazhab Imam Ahmad. Ada yang mengatakan sunnah, itu mazhab jumhur. Demikian juga yang ini ya, kata-kata kamadzalika fahuwa shadaqah artinya sunnah. Nah berarti yang salah satu ayam sebaliknya berarti wajib. Itu mazhab Hambali, jumhur sunnah. Kemudian di atasnya tadi ada wala yahillu lahu ayyathuya indah, tidak halal dia tinggal di rumahnya, maksudnya lebih dari 3 hari sampai yuhrijah, menyempitkannya. Dalam riwayat Muslim kalimatnya bukan yuhrijah tapi yudfimah, membuat dosa, sehingga muncul 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama menyempitkan alias membuat pemilik rumah jadi kesempitan, karena kalau ada orang tinggal di rumah kita berhari-hari lamanya itu bisa menyempitkan kita. Tafsiran yang kedua yudfimah, membuat dosa alias karena si pemilik rumah sudah tidak bisa lagi menjamu kepada tamunya. Nah, sementara menjamu adalah wajib, maka tidak menjamu adalah dosa. Nah, tafsiran yang dipilih oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya adalah tafsiran yang pertama. Dan itu pentingnya kita membaca kitab Sunan Tirmidzi, karena beberapa lafal hadisnya itu ditafsiri oleh beliau, sebagaimana dalam Abu Daud juga beberapa lafal hadisnya kita temukan ditafsiri oleh beliau rahimahullah. Nah, di sini pun beliau menjelaskan apa makna jaizatuhu, yaitu yukrimuhu wa yudhifuhu wa yahfazuhu yawman wa lailatan. Yudhifuhu, memberikan hadiah kepada dia, maksudnya sesuatu yang berbeda dari biasanya ya. Jadi misalnya biasanya kita makan telur, nah hari itu, hari pertama kita datangkan ayam atau kita datangkan daging. Nah, begitu hari kedua dan ketiga itu sudah menjadi diyafah, yaitu jamuan biasa, sehingga tidak perlu menghadirkan apa yang tidak ada. Yang biasa dimakan apa, itulah hadirkan saja yang ada.
Nabi kalimat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri haqqun ala kulli muslim wa man asbaha bi fina'ihi fa huwa yadaina insya'a qadara wa insya'a taraka. Tentu menagih karena haknya tidak diberikan. Nabi Muhammad al-Kalimat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin adraka qauman fa asbaha bainahumaa Muhammad fa inna nasruhu haqqun ala kulli muslimin hatta yaqula bihi la ilaha min dzatihi wa ma'hi. Al-qira hidangan yang diberikan kepada tamu. Adhafa qauman, menerima tamu suatu kaum. Kalau istadhafa itu bertamu, kalau adhafa menerima tamu. Jadi pemilik rumah itu disebut adhafa, sementara tamunya disebut istadhafa. Dan hadis ini derajatnya dhaif, yang apa? Membolehkan dia untuk mengambil dari tanamannya dan hartanya. Nah, kalau yang ini sahih, kalau yang tadi dhaif. Makanya Abu Dawud mengatakan hadhihi hujjatun lirrajul ya'khudhu syai' idza kana lahu haqqan. Jadi kalau hak kita sendiri ya diambil saja, tidak harus bilang itu hak kita sendiri. Misalnya motor kita diambil orang, pas kita melewati rumahnya kita lihat, loh motor saya kok di sini, berarti yang ngambil orang ini nih. Langsung ambil saja, nggak perlu minta izin ya, itu milik antum sendiri. Demikian juga sandal ya, dipakai orang, kemudian kita melihat sandal itu, ambil saja. Orangnya nanti bingung cari sandal ya urusan dia sendiri, karena apa? Itu memang hak kita. Tapi kemudian oleh Imam Abu Dawud dikasih bab yang menasakh atau pendapat yang menasakh hadis tersebut. Qala rahimahullah babu naskhi ad-dhaifu ya'kulu min mali ghairihi. Jadi hadis yang di atas tadi dinasakh. Maka ini pendapat yang kedua. Nah. min ahlihi ila ta'ami qala inni la ajannahu an akala minhu fatajannahu al-haraju wa yaqulu miskin ahaku bihi minni wa uhilla fi dhalika ayakulu min Nabi sallallahu alaihi wa sallam ahli kitab. Inni la ajannah, sesungguhnya saya ini ataharraj, merasa dosa, an akula minhu. Wa yaqulu miskin wa yaqulu, yakni huwa al-miskinu ahaqqu bihi minni. Orang miskin lebih berhak daripada saya, sehingga saya merasa dosa tadi ini. Nah, kemudian uhilla ay yaqulu ma Rasulullah wa ihalla ta'amu ahli kitab. Al-Mutabariyah ini dua orang yang berlomba-lomba menampakkan kedermawanan. Jadi dia menyembelih kambing misalnya ya, kemudian tetangganya juga menyembelih. Nah, dia nggak terima, dia sembelih yang kedua. Terus dia tetangganya juga nggak terima, sembelih yang ketiga. Jadi banyak-banyakan siapa yang paling banyak di dalam menyembelih. Nah, seperti ini adalah mutabariyah, dan tidak harus menyembelih ya, kayak itu zaman dulu.
Nah, sehingga apapun makanan yang sifatnya adalah untuk riya, maka tidak bagus kita untuk memakannya, karena tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar itulah baru ijazah dakwah tidak ada namanya makruh. Apabila itulah ansasi nata Abi Abdurrahman An-Nadran adalah hadisnya dengan Abi Talib Asana alaihi ta'aman. Maka Fatimah lauda'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amarana pada Abu Raja Aqawad ayatahu ala idolati yabak para al-dirama berduri bagi winahiyah dan baiki Raja Aqawad Fatimah ya Ali al-haqbu fa'anzur maraja Abu katabi tuhu fakultu ya Rasulullah naradaka fa'ala inahu laisalik awin nabihi ayyadakul abaikan muzawwakan. Baitan muzawwakan, rumah yang dihias-hiasi. Al-qiram itu adalah sutra yang tipis, yang biasanya berwarna-warni dan bergambar. Nah, maka Nabi tidak mau masuk gara-gara itu. Kalau untuk selain Nabi, bagaimana? Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Jadi tirai berwarna seperti yang ada di depan kita ini nggak ada masalah. Ada gambarnya bunga, nggak ada masalah. Kalau tirai tebal disebut sitr, karena siyasturu, menutupi. Kalau tirai tipis disebut qiram. Maka dalam satu hadis itu disebutkan qirama sitrin, tirai tipis di balik tirai tebal. Nah, kalau di sini hanya qiram saja. Kemudian kata-kata itu tadi, yakni dua sisi pintu, janibatai. Nah, Bismillah, lalu jadi sama ada yani kayu maaf. Bismillah, anda dengan masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala jika ada yani kaji fakwa baru madalah, karena perlu mengatakan apa rumah dilarang. Baik salah alih mana kaji bila disalah. nah, jadi yang paling berhak adalah yang paling dekat, itu kalau bersama undangannya. Kalau undangannya tidak bersama maka kita dahulukan yang lebih awal. Lebih awal mengundang. Tidak ada roti sholat wal asya. Apabila itulah yang diumat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala Nabi Abdul Asya Ahadikum Ba'udin Nabi Salah pada lakum Hatarikum. Nah, maka didahulukan makan malam dulu sebelum salat supaya dia khusyuk di dalam salatnya. Karena itulah Ibnu Umar ketika buka puasa kadang-kadang dia memulai dengan hubungan suami istri, itu ditafsiri dengan tafsiran seperti ini supaya dia khusyuk di dalam salatnya. Wa kana Abdullah idza udi'a 'asha'uhu aw qala hadara 'asha'uhu lam yakum hatta yafrugh wa in sami'a al-iqamah wa in sami'a qira'atul imam. Tetap dia santai makan. Nah, ini karena dia betul-betul mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Nabi Abdullah kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu akhir salatan ilkaan wala berdiri. Dhaif, sehingga tidak bisa menentang hadis yang sebelumnya tadi. Bismillah, Alhamdulillah bin Abdul Mustafa kala kuntum akhir Bidana bin Zubair ya bagi Abdullah bin Umar kala Abdullah bin Abdullah bin Zubair ingat sami'na anahu yabda'u bil asyari qabla salat kala Abdullah bin Umar bayak makana asya'uhu aturahu kana mislu asyari abiku. Ini jadi artinya kalau orang zaman dulu makannya sedikit, nah sehingga dimulai makan dia wajar. Ente zaman sekarang makannya banyak-banyak, mau mulai makan gak salat-salat habis waktunya. Artinya apa? Jangan menyamakan sesuatu yang tidak sama. Jadi fatwa bisa berubah sesuai dengan kondisi yang berubah. Makanya ada kaidah dalam bab fatwa, al-fatwa yataghayyar bitaghayyuril ahwal. Nah, jadi sebelum makan
hendaklah kita mencuci tangan supaya tidak makan sesuatu yang kotor. Nah, bil wudu. Yang pertama wudu karena airnya, yang kedua wudu karena perbuatannya. Ya, jadi tidak perlu wudu, yang perlu cukup cuci tangan saja. Nah, Nabi habis keluar dari khala berarti sudah cuci tangan, sehingga nggak perlu lagi cuci tangan. Babun fi ghusliyat qabla at-ta'am. Apa bedanya dengan ghusl yadain inda at-ta'am? Mal farq? لا فرق صحيح. أما الأول يدين وأما الثاني يد. نعم تفضل. Hadis ini dhaif. ليس هذا الباب في كثير من النسخ وإنما وجد في بعضها وإسقاطه أولى. Bab ini tidak ada di sebagian naskah, lebih bagusnya tanpa karena pengulangan, sehingga memang nggak ada bedanya selain yadun dan yadin, dan itu juga nggak penting perbedaan seperti itu karena tidak merubah atau tidak berbeda hukumnya sama sekali. Nah, sehingga di sini dimunculkan, ini tidak semua naskah memunculkannya, dan hadis ini dhaif ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil berwudu sebelum dan setelah makan. Seandainya sahih, seandainya, maka wudu yang dimaksud di sini adalah cuci tangan, karena kalau wudu di sini diartikan wudu bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, innama umirtu bil wudu idza kuntu ila shalah. Dan wudu dengan makna cuci tangan itu secara bahasa benar, karena wudu itu artinya nadhafah, kebersihan. Jadi secara lughawi wudu itu kebersihan, sementara salat secara lughawi adalah doa. Nah, maka kalau salat diartikan doa, ya bisa secara lughawi, sebagaimana wudu diartikan cuci tangan bisa secara lughawi. Nah, al-faja'ah atau al-fuja'ah, makanan yang mendadak. Mendadak maksudnya gimana? Ya, sekonyong-konyong makanan itu datang kepada kita, tengok-tengok nemu gedok. Nah, at-turs itu adalah al-junnah, perisai. Al-hajjafah sama, hanya kalau hajjafah itu adalah bila khasyab, ya, tanpa kayu, sehingga dia hanya terbuat dari kulit saja. Dan rata-rata yang au itu adalah maknanya sama, seperti hadis yang dulu, arin au ajil. Makna arin ay ajil, makna terusin ay hajjafah. Nah, jadi tidak boleh mencela makanan. Bagaimana kalau kita mengatakan masakanmu terlalu asin, mencela atau tidak? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu bukan mencela, karena itu mencela perbuatannya. Jadi artinya apa? Yang dicela itu bukan zatnya makanan, tapi perbuatannya si pemasak yang terlalu banyak ngasih garam. Nah, sebagian lagi berpendapat itu juga mencela makanan, karena itu lebih bagusnya kita gunakan kata-kata yang terbebas dari
pencelaan. Misalnya kita mengatakan garamnya terlalu banyak, besok lagi dikurangi. Nah, jadi jangan mengatakan masakan berarti kan makanan. Di sini dhammu ta'am makruh, sementara madhub ta'am itu mustahab, sebagaimana Nabi SAW mengatakan ni'mal idam al-khallu. Kemudian kalau pilih kita mati Allah Ta'ala. Bila kala menjadi anak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ya Rasulullah inna naqulu wala nasbah wala ta'ala kuntat tarikum walau na'am wala tarikum aku Fajtami'u fajtami'u ala ta'amikum fadhkuru smallahi alaihi yubarakum fi. Ya, jadi supaya berkah dua kuncinya, jamaah sama bismillah. Qala Abu Dawud idza kunta fi walimah fawdi al-asha wala ta'kul hatta ya'dhana laka sahibud dar. Nah, jadi ketika bertamu itu adabnya adalah sampai pemilik rumah itu mengatakan silakan. Kenapa? Karena bisa jadi pemilik rumah itu ketika mengeluarkan makanan itu belum lengkap. Ketika kita sudah ngambil, pemilik rumahnya jadi heran, loh gimana sih belum saya keluarkan semua malah diambil. Nah, jadi kurang adab dan menunjukkan apa? Kerakusan seperti itu. Maka adabnya adalah menunggu sampai diizinkan dulu. Jadi mujarrad diletakkan itu belum izin. Izin itu dengan ucapan silahkan, itu belum izin. Nah, hikmahnya tadi. Membaca bismillah ini hukumnya sunnah, sehingga tidak berdosa kalau kita baca bismillah, tapi merugikan diri sendiri karena menyebabkan setan bisa menyertai kita dalam makan kita. Disebutkan mabit, asya ini adalah kharjal ghalib. Karena orang biasanya makannya itu, kalau orang Arab ya, makan malam, kemudian makan pagi atau siang. Nah, sehingga makan apapun sama aja, makan sore, makan duha, makan syuruk sama aja. Kalau tidak membaca bismillah maka akan disertai oleh syaitan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa syaitan itu menghadiri manusia dalam segala kondisinya, sebagaimana dalam hadis yang di awal-awal kitab Sunan kita baca, tapi saya lupa ya, Sunan Tirmidzi atau Sunan Abu Dawud ya. Inna syaitan yahduru ahadakum fi kulli syai'in min sya'nih. Semua kondisinya dihadiri setan, makan dihadiri, kumpul suami istri dihadiri dan sebagainya. فإن هدمنا معه الطعام فجاء عربي فأنما يدفع فذهب يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم جاءت جارية كأنها ترفع فذهبت لتدعى يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان لا يستحيل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه فإن جاء بهذا العربي يستحيل به فأخذت بيدي فجاء بهذه الجارية يستحيل بها فأخذت بيدها قال بنفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. Jariyah itu bisa diartikan anak perempuan kecil, bisa juga diartikan budak perempuan. Tapi yang zahir ini anak kecil ya. Karena kalau budak perempuan udah dewasa tiba-tiba ikut nyelonong makan tampaknya jauh ya. Kecuali orang-orang yang tidak punya adab. Maka yang zahir wallahu a'lam, yang dimaksud jariyah di sini adalah anak kecil, meskipun masih saja ada kemungkinan jariyah dengan makna yang lain. Nah, karena ini lafal mustahab. Dan untuk menentukan artinya kita lihat siyaqul kalam. Nah,
Bila qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aqala ahadukum falyazkur ismallah anta Allah wa inna siya ayat ismallah ta'ala fi awwalihi fayaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi dalam hadis yang lain. Maka awalahu ini sebagai mansubnya mansubun binaz'il khafid. Bila qala an Ali amma yaqulun syiri maka an asalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasan rajulan yaqulu qala bisalmi hatta lam yadqa min ta'abi ila rukmakum falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu fadhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala madal syaitanu yaqulu falamma dhakara ismallahi azza wa jalla istaqa'a ma fi batnihi. Ini dalil bahwa bismillah tidak wajib. Karena kalau wajib pasti Nabi mengingatkan dia. Nabi diam aja nih. Begitu bismillah awwalahu wa akhiruhu Nabi ketawa nih. Tadi saya lihat setan tuh makan terus. Begitu bismillah setannya memuntahkan isi perutnya si setan tadi. Jadi kalah setan tadi dengan bismillah. Dan ini hadisnya dhaif. Kemudian sebagian santri itu membuat lelucon, tapi ya benar atau enggak bisa jadi benar sesuai dengan hadis ini. Kalau pengen makan banyak nggak kenyang-kenyang, jangan baca bismillah dulu, nanti terakhir baru bismillah, karena hidangannya banyak kan. Maka ngambil 3 piring pertama jangan bismillah, kedua jangan bismillah, yang ketiga baru bismillah. Tapi itu tidak cocok untuk dilakukannya, karena sesuai sunnah Nabi makan dengan bismillah. Bahkan ada yang mengatakan wajib, sebagian kecil dari ulama kita rahimahumullah ta'ala. Bahwa ja'a fil akli muttaqian, makan dengan bersandar. Bersandar ada 2 macam. Yang pertama bersandar sebagaimana yang kita ketahui, yaitu nyenden ke samping atau ke belakang. Yang kedua itu adalah duduk pada tempat yang empuk, itu juga disebut bersandar dalam bahasa Arab. Misalnya duduk di kasur yang saya duduki seperti ini, meskipun tidak bersandar, itu sudah disebut muttaqian. Nah, Bila qala sami'tu Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian. nah, maka Nabi pun tidak pernah makan di atas tempat yang empuk, sehingga beliau itu makannya lesehan, tidak pakai kursi atau meja makan, dan itu lebih afdal. Nah, sehingga kalau di rumah antum tidak ada meja makan, nggak usah beli. Dan kalau sudah ada ya tidak wajib dijual. Kalau hal lesehan lebih afdal gitu aja, sehingga tidak usah mengada-adakan meja makan. Meskipun uangnya banyak, nggak perlu meja makan. Lebih bagus sesuai dengan cara makan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukumnya ini tidak haram karena Nabi tidak melarang, hanya makruh karena beliau hanya meninggalkan saja, tidak melarangnya. Bila qala Nabi qala qala Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu muttaqian faqul wala yaqulu akibahu rajulan. Dan tidaklah menginjak di belakang beliau 2 laki-laki. Maksudnya beliau kalau berjalan, beliau selalu di belakang, beliau tidak mau diikuti oleh orang-orang di belakang beliau, justru beliau yang berada di belakang. Dan beliau berpesan bahwa ij'alu dhahri lil malaikah, biar punggungnya Nabi yang menghadap malaikat. Bila qala sama-sama aku bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wajat ilahi wajat yaqulu aman bahwa Muk'in, duduk ik'an. Dan duduk ik'an ini duduk dalam kondisi tidak begitu bisa banyak makan, ya. Berbeda dengan orang yang makannya dengan bersandar. Nah, maka perutnya akan terbuka begini, sehingga bisa makan dengan penuh, dengan banyak. Bila qala baru maja'a fil akhri min a'la safha. Dilarang melakukan hal tersebut sebagaimana hadisnya.
Kemudian kala ada penyampaian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala tidak apalah bukan beramal kala yakul dan arwah sofah walakin yakulu dan asaliha fa inna Allah kata ta'ambil min ahlaha. Kalau langsung dari atas maka berkahnya tidak mengenai semuanya. Kalau dari samping-samping maka dari atas baru berkah, kemudian mengenai semuanya dan kita mengambil semua berkah tersebut. Maka potong tumpeng itu juga tidak sesuai sunnah menurut saya, karena diambil pertama kali bagian ujungnya, maksudnya bagian bawahnya diambil ya, ujungnya nanti biar turun sendiri, jatuh sendiri ke bawah. Kemudian kala karena beliau menunjukkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pastatun bukalaha berwah. Wadah besar namanya qarra. Ini dalil memberi nama untuk benda-benda yang kita miliki, dan ini juga satu sunnah yang sudah lenyap karena rata-rata kita tidak ngasih nama. Qarra itu artinya apa? Yang putih atau yang bersinar. Yang kedua Arba'atu rijalin mahwa. Nah, ini mudhaf ilaih. Nah, utiya bil qas'ah. Ya, ini waqad furida fiha. Telah dibuat sarid padanya. Sarid itu potongan-potongan roti. Sarada memotong, sarid yang dipotong. Kalau maka suruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abadin menghal diri bisa kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna wajah lain abad kalimah kalau tidak min takwaran umudah. Semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulau min hamra laika pada ulil wataha ibarat iha. Jadi beliau duduknya tidak seperti duduk orang-orang atau raja-raja yang makan dengan bersandar supaya bisa banyak makan, enggak. Tapi duduknya adalah jasa berlutut, alias lututnya berada di atau menempel di tanah, sebagaimana kalau kita salat duduk di antara dua sujud itu. Dan duduk seperti ini mirip tempatnya sehingga bisa untuk banyak orang kumpul dalam satu beri. Dia itulah baru baca al-Qur'an ala kaidah ada dapat dimanita. Dia itulah ansari mengambil wala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak amai ayat dulu sih ayat makidah itu suatu ayat kamu wa ayat pula berdulu wa mengangkat ibun ala bani. Berarti telungkup pada perutnya. Tapi hadis ini mungkar menurut Abu Dawud. Kalau Syarabani mengatakan sahih, maka bisa kita katakan hadis ini apa? Mukhtalafun fih. Karena itu tidur telungkup tidak harus haram ya, karena hadisnya masih mukhtalafun fih. Seandainya sahih pun tidak haram dengan dasar perkataan para ulama an-nahyu fil adabil karahah. Meskipun bisa saja dibantah bahwa itu tidak berlaku untuk kasus tidur telungkup ini, karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dujaah jahannamiyah, itu model tidur penduduk jahanam. Kata-kata jahannam itu isyarat kepada keharaman, hanya saja tadi hadisnya tidak sahih. Karena itu boleh atau tidak tidur telungkup ini ada dua pendapat. Yang mengatakan sahih seperti Syekh Albani ya berarti menggunakan hadis ini, yang mengatakan dhaif seperti Syekh Mustafa Al-Adawi berarti tidak menggunakan hadis ini, maka tidur telungkup bagi beliau adalah mubah sesuai dengan kaidah asalnya. Dan saya mengikuti pendapat guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi. Babul akli bil yamin. Makan dengan tangan kanan, ini perintahnya dipersisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah.
dan mengatakan wajib karena ini dilakukan dengan sama dengan setan, sementara Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Sementara yang mengatakan sunnah saja atau larangan makan tangan kiri hanya makruh saja karena kaidah tadi an-nahyu fil adabil karahah. Yang mau wajib mau sunnah enggak urusannya, yang penting ini perintah Nabi lakukan. Jadi jangan istilah wajib sunnah itu menghalangi kita dari mentaati Nabi SAW. Karena kalau model kita adalah yang sunnah nggak usah dilakukan, nah itu nanti sholatnya jadi kacau. Sholat nggak baca apa-apa karena semua bacaan kan sunnah kecuali yang 5 itu. Itu kan sudah cara apa? Bersikapnya. Kita hanya mengetahui sunnah, wajib itu adalah untuk mengetahui dari sisi hukum, sehingga kalau yang wajib ditinggalkan gantinya apa, yang sudah ditinggalkan gantinya apa, gitu saja. Nah, kemarin ada yang jenguk Fani sama siapa yang dijenguk? Katanya 2 orang. Nurul. Oh, bersaudara? Tetangga apa saudara? Tetangga. Terus yang menjenguk itu siapa? Tetangga juga. Jadi bukan kerabat. Tetangga punya anak laki-laki gitu. Oh gitu. Tetangga di mana? Di Cirebon, di Bekasi, di sana mana nggak tahu rumah. Cirebon. Terus sekarang? Oh gitu. Jadi udah nggak punya rumah di Cirebon. Dan laisa minal mahram. Wa dhaif rajul wal mar'ah. Rajul wal mar'ah. Fadhal. Kerap. Udnui bunayya, ini menunjukkan bahwa anak kecil diajari adab. Sebagaimana Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara ya'allimuhum wa ya'dibuhum. Nah, di sini ada 3 adab: baca bismillah, makan tangan kanan, dan makan yang yalika ay yakrubuka. Jadi kalau makan jamaah jangan tangannya ke sana kemari, tapi adalah yang dekat. Wanhasuhu, dan kerikitilah dia, yaitu menggigit dengan bagian depan dari gigi. Bahasa kita ngerikiti, bahasa Indonesianya apa tuh? Ayo yang suka pakai bahasa Indonesia apa itu? Inhasuh apa? Mencakoti. Fa'innahu ahna wa amra, lebih lezat dan lebih memuaskan. Nah, amra itu juga bisa diartikan lebih nyaman. Dua hadis ini sama-sama dhaif ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwa memakai pisau itu adalah makruh. Sehingga ringkasnya gimana? Dua-duanya mubah. Dan ini sudah dibuat bab oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan menyindir kedhaifan hadis ini, sebagaimana tadi ya, beliau menyindir kedhaifannya. Apa? Orok. Apa orok itu?
Kalau irqun urat, kalau uraq tidak ada detailnya, enggak ada. Mau jadi daging yang tersisa sedikit pada tulang itu disebut uraq. Sehingga kalau dagingnya sudah habis ya tidak disebut uraq, tapi disebut azm. Kalau dagingnya masih banyak juga enggak disebut uraq. Itulah apa? Kekayaan bahasa Arab. Setiap barang itu namanya berubah dengan berubahnya kondisi dia. Nah, kita belum jayid fi dhail lil madha masail al-muhimmah. Fadal. Ya, kalau karena Abu Dawud ada di hadal isnad qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu bidira qala Rasulullah bidira wa kana yara anna yahuda kun samuhu. Ya, jadi mereka meracun Nabi dengan alasan kalau Nabi palsu pasti mati. Tapi kalau Nabi tidak palsu enggak ada masalah, tidak akan mati. Tapi beliau kemudian membunuh si perempuan yang memberi racun ini karena salah satu sahabat Nabi yang ikut makan akhirnya mati. Jadi beliau membunuhnya karena kisosan. Dan itulah dalilnya Imam Malik bahwa kisos itu dengan pedang, tidak ada kisos dengan selain pedang. Karena tidak ada ceritanya dalam hadis tersebut bahwa Nabi membunuhnya dengan racun pula. Hanya dikatakan bahwa Nabi membunuhnya gitu saja. Maka akhirnya itu membunuh dengan pedang sebagaimana biasanya dibunuhnya itu dengan pedang. Dan itu masalah khilafiyah. Sebagian Imam Malik berpendapat tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Kalau jumhur berpendapat bahwa kisos itu artinya mumatsalah, semisal, berarti pembunuhannya dengan cara yang semisal. Babun fi akli dubba. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati ya kalau makan di tempat musuh, karena bisa jadi mereka itu memberi sesuatu yang tidak layak dimakan. Maka seperti di penjara misalnya, itu hati-hati ya. Setahu saya Habib Rizik, Ustaz Abu Bakar Bashir itu selama di penjara itu dikasih makanan khusus dari luar, karena mereka menjaga jangan sampai beliau dikasih makan yang berisi racun, karena musuh Islam selalu tidak rela dengan kita. Babun fi akli dubba. Apa dari dubba? Nah, yaqtin atau qora. Nah, koti dendeng itu apa? Daging yang dijemur. Itu terbang jadi asalnya Anas tidak suka dupa, begitu melihat Nabi suka, ikut suka. Ini dalil bahwa kita boleh menyukai atau mustahab kita menyukai apa yang disukai Nabi. Makanya para ulama mengatakan habibu habibi habibi, atau orang-orang Arab ya, apa yang disukai oleh habibi ya saya pun juga suka. Itu bukti cinta yang sesungguhnya. Maka Anas kemudian menyukai duba. Sebenarnya watak dia tidak menyukai duba. Dia melihat Nabi suka duba, dia paksakan atau dia menjadi semangat untuk suka duba. Karena sebagian orang mencela seperti ini. Ini bukan sunnah. Ya memang bukan sunnah, tapi insya Allah cintanya ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melakukannya karena cinta. Jadi pahalanya bukan karena makan dubanya, bukan, tapi pahalanya karena cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Babun fi akli tharid. Apa dari tharid? Roti dipotong, ma thurida ma quti'a.
Dari bawah Nabi Abbas Qala Ana ahabbu ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fariqi minal Qudus Al-Fariqi minal Qais. Qala Abu Dawud wa huwa dha'if. Adapun kenapa beliau suka farid itu karena mudah untuk dimakan ya. Jadi seperti jenang gitu, mudah untuk dimakan, tidak membebani mulut gigi kita dan sebagainya. Maka apa yang mudah ini yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau disuruh memilih dua hal itu pasti beliau memilih yang aisarohuma. Aisar itu apa? Paling mudah nih. Nah, ada orang Arab itu tanya kepada syekhnya, Syekh, ini cara menggabungkan dua hadis gimana? Dua hadis apa? Nabi yuhibbut tayammun, yakni taqdimul ayman. Walakin huna yakhtara aisarahuma, yakni yuhibbul yasar. Faqala Syekh ahtata fil fahm. Yasar laysa yakni shimal, walakin yusra, suhulah. Kalau itu orang Arab itu. Jadi orang Arab saja bisa salah paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang ajam seperti kita. Bab fi karahiyatit taqadzur lit-ta'am, bab makruhnya jijik terhadap suatu makanan. Dari bawah Nabi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As'alahu rajulun faqala inna minat ta'ami ta'aman padahal wajahmu faqala la yataqal wajahna fi sadrika syai'un barakta fihi nasrani. La yatakhallajana, janganlah bergerak fi sadrika dalam hatimu syai'un, sesuatu yaitu dari keraguan terhadap makanan. Karena kalau seperti itu berarti apa? Barakta, engkau itu menyerupai fihi, di dalam perkara tersebut, an-nasraniyah, agama Nasrani, di mana dalam Nasrani itu diajarkan semua yang ragu maka langsung ditinggalkan. Mestinya ragu itu dibagi dua ya, ragu ada sebab dan ragu tanpa sebab. Kalau ragu ada sebab boleh kita tinggalkan, itu namanya syubhat. Kalau ragu tanpa sebab itu jangan ditinggalkan, itu namanya was-was. Nah, maka orang Nasrani bedanya dengan Islam, kalau Islam itu mengajarkan meninggalkan syubhat dan membiarkan was-was. Was-was dianggap tidak ada, karena kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyakki. Misalnya gini, antum beli gorengan di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba muncul keraguan-keraguan, ini minyaknya ini minyak babi atau minyak goreng dari sawit ya. Nah, ragu-ragu seperti itu tidak perlu diikuti. Kemudian antum tanya sama penjualnya padahal dia jilbaban, Mbak, ini minyak babi atau bukan? Nah, itu enggak bagus begitu ya. Itu adalah was-was, bukan apa, syubhat, bukan. Kalau ada sebabnya, misalnya antum melihat ada gambar babi di warung tersebut, nah, sehingga antum jadi ragu-ragu, ini kok nempelkan stiker babi gimana ya? Maka ada sebabnya seperti itu, tidak ada masalah untuk kita ragu-ragu. Nah, maka yang dilarang di sini yang berkaitan dengan bab tadi ya, kalau dia taqadzur lit-ta'am, apabila dia itu tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya nggak ada masalah, sehingga bab ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi Nabi tabazzaqa tadi ya, Nabi meludah, kemudian ditanya oleh sahabat, apakah engkau jijik? Kata beliau, iya jijik. Nah, jijik yang karena memang watak manusia itu adalah tidak suka kepadanya, seperti misalnya antum nggak suka amis, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada sebabnya. Kalau tiba-tiba ataharraj, merasa tidak nyaman dengan makanan ini padahal tidak ada sebabnya sama sekali, itulah yang dharaktan nasraniyah tadi. Ya. Jallalah, pemakan tai, albaniha, susunya. Ada yang dilarang tiga ya, makan, susu, sama mengendarai. Ya.
Bihi qala an ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa an la jalala. Kapan hewan pemakan tai itu bisa menjadi halal? Misalnya lele ya, makan tai. Nah, kapan menjadi halal? Apabila dia sudah dibersihkan dengan cara 3 hari dikasih makanan yang bersih. Nah, menurut pengalaman kalau hewannya kecil itu dikasih makan bersih selama 3 hari itu sudah menjadi normal lagi. Nah, kalau sudah normal itu jadi halal karena al-hukmu yaduru ma'a illati. Nah, untuk hewan yang lebih gede perlu lebih lama, 7 hari, 10 hari. Dan penetapan 3, 7, 10-nya bukan dari Nabi, tapi ini dari pengalaman. Maka bisa dikembalikan kepada halal, yaitu kembali ke asalnya apabila dia sudah dibersihkan. Nah, Bihi qala an ibn Umar qala nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jalala lil ibil ayyul kaba 'alaiha aw yashrabu min albaniha. maka 3 yang dilarang. Nah, Bihi qala baru fi akhirikum min khair. Bihi qala an Jabir bin Abdullah qala nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Khaibar an duhum min al-qubur fa azina lana fi duhum min khair. berarti halal haram. Halal menurut jumhur, haram menurut Malikiyah. Mereka mengatakan haram karena Allah mengatakan litarkabuha, sehingga tidak boleh kita makan. Nah, jawabannya adalah bahwa litarkabuha itu bukan pembatasan, tapi litarkabuha itu Allah menjelaskan manfaat terbesar dari kuda. Kuda itu memang bisa dimakan, bisa, tapi manfaat terbesarnya bukan dagingnya dimakan, tapi di tunggangi itu. Sehingga penyebutan litarkabuha laisa litakhsis. Kemudian kenapa? Li tasyrif ya, atau apa? Penyebutan yang paling utamanya dari kuda tadi. Sehingga harus ditentukan apa tujuan dari litarkabuha itu. Apakah takhsis berarti tidak boleh selain mengendarai atau bagaimana? Itu perlu apa? Ilmu balaghah seperti itu. Kemudian di sini disebutkan luhumil humur, yang diharamkan ini adalah al-humurul ahliyah, yaitu keledai Cina. Karena keledai liar seperti zebra itu termasuk keledai liar, itu adalah halal. Bihi qala an Jabir bin Abdullah qala qadahna yawma Khaibar khaira wa jalala wa hamid. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jalala wa hamid. Pada mengenai anak bayi. Ini sangat jelas bahwa khail itu halal. Adapun bighal dia haram karena dia itu lesteran dari kuda dan keledai. Sementara kita punya kaidah kita ijtama al halal wal haram ghulib al haram. Bihi qala an Khalid bin Walid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa an akhirikum min khair wa jalala wa hamid. La ada haywah wa qala li nabi min sibah qala Abu Dawud wa qala Malik qala Abu Dawud la ba'sa bihi min khair wa laysa al-amal alayhi. Qala Abu Dawud wa hadha masih qad akala ruhum al-bayt jama'atun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mikal bin Zubair, Muqaddalah bin Ubaid, wa Anas bin Malik, wa Asma ibnatu Abi Bakar, wa Suwaid bin Mughaffalah, wa Alqamah, wa kana Quraisyun fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadawuha. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Abu Dawud adanya 2 pendapat tadi ya. Pendapat jumhur bahwa la ba'sa, pendapat Imam Malik menyelisih mereka. Nah, kata Abu Dawud hadal hadis mansukh, sehingga sudah tidak berlaku lagi. Memang hadis yang ini sahih ya, bahwasanya Nabi melarang dari makan kuda. Tapi sahih mansukh ya sudah tidak berlaku lagi, sama aja. Ada yang pernah makan daging kuda enggak? Belum? Mau nyoba? Alot banget tak? Saya pernah nyoba sekali udah nggak kembali lagi. Agak jauh sayangnya. Kalau dekat kita pesankan yang pokok aja lah, ikan ya. Babun fi akil arnab, bab makan apa itu? Kelinci. Hukumnya halal menurut jumhur,
haram menurut sebagian karena dianggap dia itu yadma. Apa yadma? Haid. Apakah betul dia haid? Silahkan memelihara kelinci. Katanya di Cirebon ada kelinci ya? Ada? Dulu haid atau enggak? Hah? Enggak pernah mengurusi haidnya kelinci. Baik, fadhal. Jadi itulah anak ilmuwan pelakukan pengalaman ada walau pas itu ada madan bersama itu hak pada asanahi Abu Talha diajuziha ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada itu biha apabila Hazawaran ay qawiyan. Anas bin Malik itu kan menjadi pelayan Nabi usia 10 ya, sampai wafat Nabi usia 20. Nah, maka khulaman ya di atas usia 10 sebelum dia balik, karena kalau sudah balik namanya sudah syab, bukan gulam lagi. Nah, begitu dia berhasil menangkap, sebagiannya disedekahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan faqabilaha, dalam riwayat yang lain fa'akalaha, sehingga kata-kata fa'akalaha menunjukkan halalnya. Kalau qabilaha belum tentu halal ya, karena bisa jadi diterima untuk yang lain selain makan. Jadi dari kalau Nabi Allah bin Umar kan habis itu kalau Muhammad mengkanya di Makkah baik bahagian dan al-Quran Nabi pada saudara kepala lagi Abu Allah bin Umar ataupun pada pergi di hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada jadi itu pada mereka pada mereka an-Aqidah bagi amat anak tadi. Nah, ini yang alasan yang melarangnya yaitu tahiyatu. Salah satu yang melarang makan arnab itu adalah Syiah yang sesat itu. Dan hadis ini dhaif, bahwasanya dia haid itu. Namanya tidak selalu benar isinya ini. Ya, kalau haid betul ya sesuai fakta berarti. Babun fi aqli thab, biawak padang pasir halal. Adapun biawak Jawa disebut waral wa wuraqlam, itu jumhur mengatakan haram. Jadi kalau Nabi Abbas anak kalau tahu ahad ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengadukan bahagian apabila minasami kemenangan akid mataraka adubah takal garam apabila alama idati walau kana haramat apabila alama idati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada minyak samin itu halal, ada top jamannya atub itu juga halal, ada akid itu juga halal. Tapi yang beliau makan cuma yang samun dan akid karena beliau merasa jijik dengan top takadzuran. Nah, ini dalil bahwa takadzur itu boleh kalau ada sebabnya ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah punya watak, enggak suka amis, enggak ada masalah. Terus akid di sini ada zalnya, al-akid al-laban al-muhammad, susu yang dibikin kecup, yujammad yang dibekukan, hatta yastahjir sampai menjadi seperti batu. Nah, berarti akhirnya yang dibuat kecup. Kalau tidak berarti apa? Tidak disebut akid, tapi disebut jubun tadi itu. Wallahu a'lam. Ya kayak apa, minuman yang kecut apa namanya biasanya? Bukan yang dari susu itu. Nah itu yogurt itu dari susu betul itu ya. Kenapa bisa kecut itu? Nah itu mungkin yang dimaksud akid itu. Sehingga bedanya dengan jubun ya, karena sama-sama beku kan, sama-sama padat maksud saya. Maka jubun yang tidak kecut mungkin ya, akidnya yang rasanya asam. Wallahu a'lam. Hadza kama fi dzil, wallahu a'lam. Fadhal. Iya, karena hal itu melalui anak muda kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tangan mana Fa'utiyah bidabbi mahmudin fa'abwa ilaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biadihi faqala ba'du niswati rati bilaiti maimunah akhbiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bima yuridu ayyakula minkum faqalu huwadah farafa ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilahu qala faqultu aharamun ya Rasulullah qala la
walakinahu lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu, aku jijik terhadapnya. Kalau mahnuf itu yang di bakar atau dipanggang. Qala Khalid fajtartuhu, saya tarik fa'akaltuhu wa Rasulullah SAW yang berarti halal. Nah kalau Maimunah tidak ikut makan karena melihat Nabi tidak makan. Nah, ini saking cintanya kepada Rasulullah SAW sehingga mengikuti apapun yang beliau lakukan. Beliau nggak mau, saya juga nggak usah. Gitu. Kalau Khalid halal kok, makan aja. Cara berpikir yang berbeda, nggak ada masalah, semuanya boleh. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sih Pak Salman tidak walau masalah itu menudahkan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tubuh banyak walau kepada audan faat tabihi asabi abu semua kala inna ummatan min bani Israel musihat jawabah fil ardi wa inni la adri ay jawabihi wala kalam yakul dalam yang hadu Fa'akhadha umdan, mengambil kayu lalu menghitung dengannya jari-jarinya. Jari-jarinya kembali ke mana? Kembali ke topnya atau kembali kepada Nabi SAW? Muhtamal ya. Kalau ke jari Nabi ngapain gitu? Kalau ke jarinya top, ya mungkin kaitannya dengan sabda Nabi tadi. Kok ini jarinya seperti jari manusia, ada 5, 10. Nah kemudian mengingat ummatan min Bani Israil musikhat yang sudah diubah bentuk menjadi dawab. Nah saya khawatir ini adalah top itu. Tapi hadis ini sudah mansukh ya, karena dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda bahwa umat yang musikhat itu sudah tidak ada yang memiliki keturunan. Sehingga sabda Nabi ini sebelum beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau musikhat itu tidak bakal dikasih keturunan. Sehingga yakin kita bahwasanya kera yang ada sekarang ya kera-kera asli, bukan kera-kera keturunan dari Bani Israel yang dulu berubah itu. Babi juga begitu. Dilarang oleh Nabi SAW. Gimana ini? Hadisnya juga sahih. Gimana ini? Kaifa tajma'un? فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما نسخ. Nah, jadi larangan ini di awal ketika Nabi itu masih ragu-ragu, bisa jadi ini termasuk keturunan dari Bani Israel tadi. Thumma tawaqqafa, setelah itu Nabi tawakuf. Tawakuf artinya tidak menyuruh juga tidak melarang. Nah maka apa yang dilakukan Nabi di awal yaitu melarang itu karena masih ada keraguan-raguan bahwasanya dia ini keturunan Bani Israil atau bukan. Adapun kondisi kedua, beliau sudah tidak melarang lagi, tapi juga tidak menyuruhkan, hanya membiarkan orang memakannya, maka itu yakin halal. Sehingga larangannya tidak haram ya. Betul. Apa itu hubar? Ta'ir tawirul unuq, burung yang panjang tengkuknya, warnanya romadi, bentuknya seperti iwazah. Apa iwazah itu? Angsa ya. Nah, silahkan dibaca dan kita cari gambarnya. Aina surah Iqra ya.
Hadha huwal hubar, chlamydotis, chlamydotis, فين ما يخرج تطير الحبار. Pokoknya gitulah. Romadi. Ini perlu apa? Kitab Sunan Abu Dawud bergambar. Bab khubara ada gambar khubara. Kitabul Hammam ada gambar akhwat renang. Kemudian pulang ke Belaso. Ayo nama ya mungkin. طيب خلاص الله لا يقدر. تفضل. Hasyarat itu adalah serangga-serangga. Menurut Syafi'iyah haram karena mustakhbath, menurut Malikiyah halal karena tidak ada dalil tegas yang melarangnya. Dan yang paling luas di dalam bab makanan itu adalah mazhab Maliki, karena konsep mereka nggak ada dalil jelas sudah halal. Dalilnya sabda Nabi SAW, wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Ini menguatkan mazhab Maliki, tapi di sini dhaif. Melihat An-Nabi oleh konflik dari Umar wasuira an akli konflik di fatala kulla yukima ulira yang muharraman al-ayah qala sayyidul indah samita Abu Hurairah yaqulu yukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qabisatu minal khaba'is faqala ibn Umar inna kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kama qala ma lam nadri. Hadis ini juga dhaif sehingga tidak kuat untuk mengharamkan kumfur. Ma wal kumfur? Apa? Apa? Nam sahih, landa. Wasmuhul akhar ad-duldul. Wa fi shighari ad-dul. Wal landa ad-duldul. Lakin lastu duldulan wa innama ana abdullahi wa ikhtasaruhu fasara dul. Kalau buat nama itu jangan panjang-panjang, karena kalau diringkas jadi tidak bermakna. Abdullah panjangan, orang Jawa itu sukanya meringkas jadinya dul. Abdul Razak jadinya asak. Kalau asak itu yang kupingnya terpotong. Abdul Rahman jadinya Oman, nggak ada maknanya. Jadi kemarin anaknya Ustaz Abu Bakar tuh siapa namanya itu? Namanya apa kemarin tuh ya? Panggilannya cuma 2 suku kata, jadi nggak bermakna lagi. Kalau panjang tapi panggilannya masih bermakna dan maknanya bagus, nggak ada masalah. Ini menurut saya fikih dalam mengasih nama begitu, jangan terlalu panjang yang akhirnya diringkas dan tidak bermakna. Fadhal. Kemudian adalah bagaimana tahrimnya. Kemudian Nabi Abbas kalau karena ahli jahiliyah yang keluar masyarakat ayat terbuka masyarakat dapat berat. Abah sallallahu Nabi Yahud fa'angkal kita bahu ahal halalahu wa haramahu kama ahal fahuwa halal kama harama fahuwa haram kama sekatan fahuwa afun. Katalah kulla hidupin ma'udhi ilaihi muharram ala akhir al-ayat. Ini dalilnya Maliki, fama sakata anhu fahuwa afun, berarti halal juga. Nah, maka mereka menghalalkan hasyarat karena hasyarat itu termasuk yang tidak ada dalil haramnya yang jelas. Nah, adapun yang mengharamkan juga punya dalil, yaitu wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, sehingga dianggap hasyarat itu khaba'ith, sehingga hukum asalnya adalah
haram. Makanya tentang apa itu laron itu ada dua pendapat, ya biarkan saja. Tentang bekecot itu ada dua pendapat, ya biarkan aja. Memang itu apa, dua dasar yang berbeda, ya satunya dasar masa kata, satunya dasar al-khaba'ith. Nah, ad-dubu hina masih belum bisa nyala kan? Itu kenapa itu tulisannya apa itu? Tidak ada sinyal. Syuf, taharrakakan. والضوء هذا شكله كمثل شوف يمكن الضوء هنا ini hina seperti apa begini, dan hina ini dipersisikan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Yang mengatakan halal alasannya karena dia itu soidun sebagaimana dalam hadis ini. Yang mengatakan haram alasannya dia itu sabuun karena dia itu menerkam binatang-binatang yang selevel dengan dia. Jadi masing-masing punya dalil. Kemudian kalau hubara tadi, ini gambarnya hubara. Burung apa ini? Ini kayak angsa itu kan. Kalau angsa lebih panjang lagi sininya. Ini dulu tadi, atau yang apa, kungfu. Memang beda ya ini berarti ya. Yang kungfu tadi munculnya yang ini, yang dulu munculnya yang ini. Itu satu marga atau gimana tuh? Kayak mirip-mirip gitu. Yang ini kayak kambing itu ada yang apa, ma'zun, ada yang do'non, mungkin begitu. Mengkotak. Bagaimana anak presiden? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ini dalil bagi jumhur bahwa anjing haram karena anjing dimasukkan dalam sabu, jamaknya siba. Ya, kemudian di sini disebutkan ya di dalam kitab Nihaya, definisi siba itu adalah ma yaftarisul hayawan wa yaqulu qasran, apa yang menerkam makhluk hidup hayawan dan dia itu memakan secara qasran. Qasran itu mungkin qahrun gitu ya, dengan apa? Paksa. Nah, kemudian dicontohkan kal asadi wan namiri wal dhi'bi wa nahwiha. Wa waqa'al khilaf fi jinsi siba'il muharramah. Kemudian ada perselisihan sibak yang bagaimana yang diharamkan. Abu Hanifah ma akala al-lahma fa huwa sabu hatta al-fil. Sinnaur dianggap sabu ya, kalau dia makan kucing. Kalau bahasa kita kan kucing itu jinak ya kan. Kalau bahasa Abu Hanifah, kucing itu puasnya karena makan daging. Nah, kalau Syafi'i, ma ya'du 'ala nas, yang menyerang manusia itu baru disebut sabu. Sehingga kalau menyerang tikus bukan sabu. Wa madhabu wa tha'lab. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau hiena dan tha'lab itu apa? Ya? Musang, karangan, maka keduanya halal karena layak duan, tidak apa, menyerang manusia. Nah, jadi secara umum para ulama sepakat bahwa sabu itu adalah haram, hanya saja mereka berbeda di dalam mendefinisikan sabu. Yang disebut sabu itu yang bagaimana? Nah,
ayyukibahum bimisli kirahum. Apa makna yukibah di sini? Menghukum atau mengubah atau bagaimana? Minal iqab yatba'ahum, ada di situ tadi bahwa yatba'ahum, yukibahum mengikuti mereka, maksudnya menuntut kepada mereka bimisli kirahum. Kenapa yukibah diartikan mengikuti? Karena minal iqab, ya, asalnya dari iqab. Aqaba yukibu iqaban. Aqib itu adalah apa? Apa itu namanya? Tumit nih. Maka kita mengikuti tumit seseorang itu disebut yukib. Maka terjemah itu bisa diambil, diketahui dari asal katanya. Kalau asal katanya uqubah, menghukum. Kalau asal katanya adalah aqib, berarti apa? Mengikuti tumit tadi. Dan kitab yang paling bagus untuk mengetahui asal-asal kata itu adalah kitab apa? Menirif Maqayisul Lughah Ibn Faris. Kitab Maqayisul Lughah ini kitab paling bagus untuk mengetahui asal kata dari setiap lafal Arab. Sebenarnya saya pengen baca kitab ini, tetapi kita melihat jilidnya ini sangat banyak, sudah kalah duluan nih. Tapi sangat bagus lagi kitab ini. Dan kata guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau engkau menguasai kitab Maqayisul Lughah, engkau enggak perlu buka kamus sama sekali untuk mengetahui lafal-lafal Arab, karena sudah tahu asalnya. Yukibah asalnya aqib, sudah enggak perlu cari kamus lagi. Nah, foto. An akli ini khalaq yang memiliki cakar, yaitu maksudnya cakar yang digunakan untuk menyerang yang sesamanya tadi. Untuk manusia mikhlab itu adalah kuku. Jadi kalau untuk binatang maka disebut mikhlab, misalnya burung elang dan sebagainya. Nah, hadha'ir dari kata-kata hadhara, melarang. Maka yang dimaksud di sini adalah al-mawdi' alladhi yuhatu alaihi, suatu tempat yang dikasih tembok, ya, untuk ternak-ternak yang mencegahnya dari angin dan dingin, ya, kandang begitulah ya. Nah, disebut hadha'ir karena dia itu tercegah dari gangguan yang ada dari luar. Maka sesuai asal katanya hadhara, mencegah atau melarang. Nah, al-hirri laysa al-harri. Al-hirri namanya apa? As-sinnur. Apalagi namanya al-qitti. Abu Hurairah itu lebih suka dipanggil Abahir, dipanggil Abu Hurairah. Dia mengatakan al-dzakar ahabbu ilayya min al-untha. Maksudnya hirrin lebih saya sukai daripada Hurairah. Tapi riwayat itu sahih atau tidak, wallahu a'lam. Inilah yang dapat kita baca dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir kita baca ini tadi, ya. Sehingga thamanul hirri diperselisihkan oleh para ulama kita. Jumhur mengatakan makruh, sementara Zahiri mengatakan haram. Nah, kalau kita mengatakan hirun itu adalah haram, berarti hasilnya haram. Tapi kalau kita mengatakan hirun itu adalah makruh, berarti hasilnya makruh. Harganya itu makruh.
sebenarnya bisa kita gabungkan dua pendapat tadi, yaitu ada kucing yang haram, ada kucing yang makruh. Yang haram yang tidak ada gunanya sama sekali, sementara yang makruh itu yang masih ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.